wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Masyarul muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam limpahan nikmat, dalam curahan rahmat dan barokah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir melazimi menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita berkumpul di masjid kita ini dalam rangka menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, terus dapat kita menjaga sholat subuh ini kita kerjakan dengan terbaik, dengan cara terbaik, yaitu berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah untuk uswatun hasanah kita, Nabi dan Rasul, suri teladan kita bila adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat sahabiah dan seluruh pengikutnya sampai kelak nanti yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maudhu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini judulnya adalah husnudzan billah, ya. Senantiasa hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, ada sebuah pesan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. La yamutanna ahadukum, hendaknya kalian tidak mati, ya, meninggalkan dunia ini, illa wa huwa yuhsinu dzan billah, kecuali seseorang tersebut dalam keadaan husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Tidaklah kalian, ya, meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis qudsi yang sudah sangat sering kita dengar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika seseorang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikanlah yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, ketika dia senantiasa berprasangka buruk, maka keburukanlah yang akan dia dapatkan. Waliyadzubillah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik, ya. Beliau tidak hanya berteori dalam hal itu, tapi beliau merupakan contoh. Beliau merupakan teladan terbaik untuk kita semua dalam hal mempraktekkan hal itu, ya. Beliau adalah orang yang paling husnudzan, ya kan, orang yang paling berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya, kehidupannya senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang positif, ya kan? Ya, positive thinking. Ya, berpikir positif. Saya pernah mendapatkan tulisan menarik, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran disebutkan, innama ana basyarun mithlukum, ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini adalah manusia
sebagaimana kalian. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan tadi, Pak. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilihkan untuk kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, selain Rasul utusan Allah ini adalah mithlukum, ya, sama dengan kita, maksudnya sama-sama dari golongan manusia. Ternyata mithlukum seperti kalian ini betul-betul kalau kemudian kita hayati, kita renungi apa yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini benar-benar suatu anugerah yang besar. Ya, dari sekian banyak nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat akhir zaman Allah pilihkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Ketika kita bisa mencontoh beliau, ya. Di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Ya, tentunya keteladanan ketika beliau setelah menjadi Rasul, bahkan sebelum beliau menjadi Rasul sekalipun, ya, beliau adalah contoh terbaik, teladan terbaik. Jadi dari sekian banyak nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memilihkan untuk kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan. Ya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita seorang nabi seperti Nabiullah Sulaiman, seperti itu, barangkali untuk mengamalkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu mungkin agak ada jarak gitu, ya. Karena apa? Nabiullah Sulaiman itu seorang raja, Pak, ya kan? Ya, yang hidupnya tinggal di dalam istana. Ya. Atau kalau kemudian Allah memilihkan untuk kita, ya, sosok seorang nabi seperti Nabiullah Musa alaihi salam, nabinya kaum Bani Israel, ya, nabinya kaum Bani Israel. Pun demikian, Nabiullah Musa alaihissalam ini sejak kecil sampai dewasa tinggalnya di dalam istana, kan? Ya kan? Tinggalnya di dalam istana, diasuh oleh istrinya Fir'aun, seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana, ya, hidup di dalam istana. Atau nabi-nabi yang lain, ya kan? Ya memang wis pasih, ya kan, seperti itu, ya kan? Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita sebagai umat akhir zaman ini sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul mithlukum, seperti kebanyakan daripada umatnya. Ya, bahkan kalau kita menengok di dalam sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah itu kehidupannya benar-benar seperti kebanyakan umatnya. Bahkan kalau dalam hal masalah ujian, ya kan, dalam masalah ujian Rasulullah ujiannya yang paling berat, ya, ujiannya yang paling berat. Bagaimana beliau terlahir sudah menyandang sebagai status anak yatim, ya, menyandang status anak yatim, artinya terlahir di dunia tidak pernah berjumpa dengan ayahandanya, kan, seperti itu, ya kan. Kemudian diasuh oleh ibunya, ya kan, seperti itu. Hanya sampai usia 5 tahun, 5 atau 6 tahun. Anak di usia itu tuh belum mumayyiz, ya kan, akalnya belum sempurna. Jadi memori kenangan dengan seorang ibu, ya kan, seperti itu pun juga tidak bisa 100%, ya. Umumnya anak kan seperti itu, ya kan, seperti itu. Ya. Sampai kemudian beliau diasuh oleh kakeknya pun juga tidak lama, ya kan, seperti itu. Ya, sampai di usia beliau 10 tahun baru pengasuhan dipindah kepada pamannya, ya, Abu Thalib. Ini
ini sampai beliau namanya bersama Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul. Artinya perjalanan kehidupan yang pun tidak mudah, ya kan? Perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Beliau tidak terlahir di dalam istana, ya kan? Tidak tinggal di dalam istana seperti itu, ya kan? Kisah yang sangat sering kita ingat ya, sering diangkat oleh Allah yarham Ustaz Ihsan itu tentang bagaimana ya, wanita yang terpilih ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui baginda Rasulullah SAW, Halimah ya, As-Sa'diyah, ibu yang telah menyusui baginda Rasulullah SAW. Itu saja hampir-hampir beliau ini ya kan tidak mengambil Rasulullah, hanya karena sudah tidak ada bayi yang untuk disusui, daripada mulih dengan membawa tangan kosong ya kan, jadi itu teman-temannya sudah dapat bayi semua, ya kan? Tinggal bayi Muhammad SAW, terpaksa dia bawa pulang. Ternyata apa? Ketika dia ikhlas, ketika dia ridha ya dengan jatahnya itu tadi ya. Jatahnya memang dipilih oleh Allah untuk kemudian mengasuh Rasulullah SAW. Ya, disitulah kemudian Allah hadirkan keberkahan di dalam hidupnya, ya kan? Kendaraannya, ya kan? Yang dia pakai, rumah tempat tinggalnya, hewan-hewan ternaknya, masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah baginda Rasulullah SAW. Kemudian sampai beliau di usia ya, perjalanan karir kehidupan Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sampai ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Seperti itu ya. Itu beliau benar-benar memberikan keteladanan. Kalau beliau bukan seorang yang senantiasa positive thinking ya, bukan orang yang senantiasa husnudzon billah ya kan, itu untuk melewati semua perjalanan hidup beliau itu tak mudah ya, tak mudah. Tadi kita gambarkan itu tadi. Ya, maka banyak ungkapan-ungkapan ya untuk baginda Rasulullah itu from zero to hero, dari betul-betul ya tidak memiliki apa-apa sampai menjadi manusia yang luar biasa. Semua tantangan hidup ya itu beliau mampu melewatinya ya, senantiasa husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus melakukan yang terbaik ya kan, dan terus melakukan yang terbaik ya. Ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul sudah sukses dengan kehidupan dunianya seperti itu, pun demikian ketika beliau diangkat menjadi Rasul ya, beliau ketika diangkat menjadi Rasul, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul sendirian. Ya kan? Rane koncone, ya kan, jadi ya kan. Enggak ada kawannya, enggak ada teman, maksudnya sesama Rasul dari kalangan manusia. Ya. Kalau Nabiullah Musa alaihissalam ya kan, Allah anugerahkan kepada beliau sosok Nabiullah Harun alaihissalam. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Nabiullah Musa alaihissalam saja masih memohon kepada Allah ya kan, sosok seorang teman, sosok seorang pendamping ya, ikhwah fiddin, teman berjuang ya kan, seperti itu, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam, yang keberadaannya usdud bihi azri wa asriku fi amri, akan semakin menguatkan. Nabiullah Sulaiman ada ayahandanya, Nabiullah Daud alaihissalam ya kan? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya kan, putra-putranya Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishak ya. Nabiullah Ibrahim juga hidup semasa dengan Nabiullah Lut alaihimussalam ya kan, alaihimussalatu wassalam. Adalah baginda Rasulullah SAW Allah utus sendirian
ya kan? Allah itu sendiri. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pribadi beliau yang mulia juga. Seperti itu. Ya, tugas yang berat yang harus beliau pikul, tugas berat yang harus beliau emban, ya, dapat beliau tuntaskan. Setelah 23 tahun akhirnya, ya kan, the mission complete, ya, misi beliau selesai, ya kan, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ketika beliau diutus oleh Allah sendirian pada saat beliau melaksanakan haji wada, ya, di atas bukit Arafah, ya kan, ya, di padang Arafah, di Jabal Rahmah, ya kan, seperti itu. Turunlah ayat ini, ya kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan, ya, atas kalian agama kalian, dinul Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum Islam madinah, dan aku ridho Islam menjadi agama agama. Ketika itu, ya, dalam keterangan para ulama, peristiwa haji wada ini peristiwa yang sangat luar biasa, ya, disaksikan ataupun dihadiri, ya, oleh lebih dari 120.000, ya, para sahabat, ya, yang ikut serta dalam peristiwa haji wada, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW mampu melewati itu semua? Padahal tidak mudah, ya kan, tadi itu, ya, tidak mudah, ya. Sesuatu yang sulit, tapi bukan sesuatu yang mustahil, ya kan, tentu lagi. Kan motivasi kita itu ketika menghadapi sesuatu yang benar ini sulit, ya kan, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil, ya kan. Bagi kita, ya, impossible, ya kan, mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, husnudzan billah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa positive thinking, ya kan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman, ya kan, adalah semestinya adalah orang yang paling husnudzan, orang yang paling berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini ataupun ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk hal itu. Ya, dalam masalah Allah mensyariatkan ibadah sholat, ya kan, artinya itu membimbing kita, ya kan, menuntun kita bagaimana kita ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahkan dalam kalimat ataupun ucapan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman, ketika asobatuhum musibah, ketika dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak dia senangi, ya kan, yang namanya musibah, siapa yang senang, ya kan, mendapatkan musibah. Tapi tuntunan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mendapatkan musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, adalah ketika seseorang itu mendapatkan musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini, kita semua ini adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, ya, Rasulullah mengajarkan, ya, doa tambahannya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, ya, dan berilah ganti dengan ganti yang lebih baik, ya kan, dengan ganti yang lebih. Ummu Salamah, ya, seorang sahabiah, ketika suaminya wafat, ya, Abu Salamah meninggal dunia, ya kan, setelah beliau membaca doa itu kan, ya kan, istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, enggak terbesit di dalam benak beliau
ada seseorang yang lebih baik, ya kan, dengan suaminya, ya kan? Sosok Abu Salamah, ya, seorang suami yang baik hati, seorang suami yang pangerten, ya kan, senantiasa bertutur kata lembut, ya kan, kepada istrinya seperti itu. Tak terbesit dalam beliau, siapa yang akan menggantikan Abu Salamah? Tapi ketika akhirnya kemudian masa idah beliau selesai, ya, datang, ya, berita lamaran kepada Abu Salamah, ya, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau masuk ke dalam jajaran Ummahatul Mukminin, jelas, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tentunya ini lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah husnudzan billah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tuntunan tentang masalah doa, dalam tuntunan masalah doa, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam sebuah hadis, ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan, ya, tentang masalah doa ini, ya kan? Di antara adab, ya kan? Adab ketika seseorang berdoa itu adalah mukinun bil ijabah. Seorang hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menghadirkan keyakinan yang kuat di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi, ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin bil ijabah. Dia yakin, ya, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa orang tersebut. Allah akan mengijabahi doanya. Ya kan? Maka disinilah bahwa tadi Islam membimbing kita. Artinya kalau kemudian kita betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, ya kan, seperti itu, ya, bahwa kita akan mendapati bahwa Islam ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, untuk senantiasa memiliki sifat husnudzan, ya kan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah doa tadi, di antara adab doa itu muqinun bil ijabah. Dia yakin betul dengan ijabah dakwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Ya kan, ini orangnya. Tapi, ya, jangan sampai kita tertipu, ya kan? Jangan sampai kita tertipu. Husnudzan billah, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengiringi, ya kan? Jadi perasaan dan pikirannya tadi itu kemudian dia mengiringinya dengan apa, Pak? Mengiringinya dengan ibadah wal amali saleh, dengan ibadah dan amal saleh. Bukan sebaliknya, dia berlindung di balik husnudzan billah, kemudian dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Enggak boleh, jangan jadi, ya kan? Artinya kalau dia demikian, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya, seorang yang husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian dia mengiringi pikiran dan perasaannya tadi itu dengan ibadah dan amal saleh. Tidak kemudian dia berlindung atas dosa dan kemaksiatannya di balik husnudzan billah. Wah, Allah Maha Pengampun, ya kan, jadi itu, ya kan? Kemudian dia terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, ya kan? Ya, innallaha ghafurur rahim. Ya. Terus kemudian dia tidak mau berhenti daripada perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Nah, ini tidak benar. Ya. Tentunya kemudian tadi dia ketika dia melakukan dosa dan maksiat, dia pun ingat bahwa innallaha syadidul iqab. Allah itu adalah amat keras, ya kan? Amat berat, amat keras siksa. Baik, jamaah rahimakumullah, maka kemudian kalau kita mendapati, ya, keteladanan daripada Rasulullah SAW, begitu juga ibadah-ibadah,
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pun membimbing kita untuk senantiasa husnudzan billah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para mujahid fisabilillah, itu di antara yang membuat mereka kuat bertahan ya dalam ujian perjuangan yang sedemikian berat itu apa? Di antaranya karena tadi keyakinannya, ya kan, bahwa wa man nasru illa min indillah, ya kan, kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fathun qarib, ya kan, kemenangan yang dekat. Keyakinan itulah yang membuat mereka kuat, ya. Apa yang membuat mereka yakin, ya, para mujahidin di Palestina, ya kan, sehingga mereka mampu bertahan, ya kan, bahkan sudah setahun lebih. Kan dalam sejarahnya yang ada itu, sejarah negara-negara Arab bahkan seperti itu, ya, berperang melawan Israel, ya, itu hanya dalam hitungan hari. Maksudnya dalam hitungan hari kemudian mereka menyatakan kalah gitu Pak. Nah ini Hamas, ya kan, yang mujahidin di Palestina itu bahkan sudah melewati setahun lebih dan mereka masih bertahan, ya kan, masih bertahan. Keyakinan yang kuat itu tadi, keyakinan yang. Atau termasuk berita yang menggembirakan hari ini, ya kan, kemenangan mujahidin di Suriah, kemenangan rakyat Suriah, ya kan, ya, bisa menggulingkan pemerintahan yang diktator, ya kan, rezim Bashar Assad. Nggak habis pikir Pak, ya, masih ada netizen Indonesia yang membela ya aja begitu, nggak habis pikir. Setelah 13 tahun, ya kan, sejak 2011 ya, rezim Bashar Assad, meskipun rakyat sudah berapa korban yang tercatat, lebih dari 1,5 juta rakyat, ya kan, yang terbunuh, ya kan, yang dibunuh seperti itu. Akhirnya kemudian mereka bisa apa namanya, ya, bisa mengalahkan. Memang PR-nya masih sangat banyak, ya, PR-nya masih sangat banyak sekali. Dan tentunya kita berharap ya tidak terjadi perpecahan di kalangan ya para pejuang tersebut, ya kan, dan mereka tetap bersatu. Karena kalau melihat berita-berita itu, masya Allah Pak, kita banyak bersyukur ini tinggal di Indonesia itu banyak bersyukur, ya kan. Artinya nikmatul aman, nikmat rasa aman itu adalah sangat luar biasa. Kalau antum kuat, ya kan, bisa cari browsing gitu, ya kan, bagaimana kekejaman, ya kan, rezim Bashar Assad itu seperti ini di dalam kemudian mereka menangkap rakyatnya, ya kan, menjebloskan ke dalam penjara. Ngeri Pak, ya kan, itu zaman hari ini, ya kan, ya, itu bukan cerita tentang kekejaman orang-orang Kristen di Andalusia, ya kan, ya, ketika Andalusia jatuh seperti itu. Hari ini seperti itu, setelah para pejuang mampu menguasai Damaskus, ya kan, seperti itu, ya, ibu kota Suriah, ya, kemudian mereka mencari keluarganya yang hilang, ya, ya, ke dalam penjara itu mereka mendapatkan pemandangan yang sangat mengerikan, ya kan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari, ya kan, terus kita tanamkan di dalam diri kita, ya, husnudzan billah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kemudian kita meningkatkan ibadah dan amal saleh. Ya. Rasulullah SAW tidak sekedar berteori, tapi beliau telah memberikan keteladanan yang sempurna, ya kan, keteladanan yang baik, keteladanan yang sempurna untuk kita, ya, di dalam bagaimana kita senantiasa berhusnudzan billah. Bahkan ketika ujian dan musibah itu sedemikian berat, tapi tetap ada ruang, ya kan, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi, itu mari benar-benar kemudian kita camkan, ya kan, kita renungi di dalam ini. Ketika terlintas pikiran-pikiran yang negatif, ya, ketika terlintas pikiran-pikiran yang buruk, ya kan, seperti itu, segera hilangkan, ya kan, hilangkan pikiran tersebut, ya kan, dan kembali kepada untuk senantiasa husnudzan billah. Cara sederhananya kadang, ya kan
kadang pikiran ya kan, semuanya kan kembali kepada pikiran. Bahwa hidup kita ini kadang dikendalikan oleh pikiran kita. Artinya banyak penelitian, penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit kronis ya kan, itu berawal daripada pikiran, ya kan. Asam lambung naik, ya kan, setelah ya pikirannya kencang ya kan, seperti itu. Ya, adalah konsep tawakal, konsep ikhlas, konsep sabar, konsep syukur ya kan. Itu kan semuanya mengarahkan kepada positif ya kan, mengarah kepada sesuatu yang positif. Ya. Ketika kita ya suatu saat ini kan musim hujan, Pak. Ya, musim hujan. Belalai lali ya kan, mau pergi mantole masih dijemur, belum dibawa. Nah, pas keluar ya kan nggak bawa mantel, udian, wah ini kok masuk angin, ini kok mumet tadi itu ya, ini nanti macam-macam. Ya tenang mungkin Pak ya, kejadian beneran ya kan. Pas sampai rumah gara-gara nggak pakai mantel ya dimasak angin, tapi yang disalahkan mantel ya. Coba kita balik pikiran kita, ya kan. Air hujan membawa rahmat ya, air hujan membawa barokah ya kan, seperti itu ya kan. Artinya bikin badan lebih sehat seperti itu ya kan. Nah kan salah ya, itu apa yang kita pikirkan kembali. Tayyib hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang kami sampaikan ya, sebagai yang harus distabil, harus tebal. Mari terus kita tanamkan dalam diri kita husnudzan billah, berbaik sangka, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di balik musibah, kalau kemudian kita ikhlas ya kan, kita sabar, kita syukur, kita ridha menerimanya, akan ada hikmah yang besar di balik musibah-musibah yang kita hadapi. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, ilaihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.